Halo teman-teman semua, kembali lagi kita pada mata kuliah Sistem Basis Data. Pada video kali ini, kita akan memasuki satu pondasi terpenting pada saat kita belajar tentang sistem basis data, yaitu adalah aljabar relasional. Topik ini sebenarnya memang dianggap rumit dan abstrak, karena memang mungkin agak sedikit kurang mudah dipahami, tapi ini sebenarnya adalah cara pendekatan paling logis yang juga sebenarnya sangat dekat dengan apa yang kita lakukan ketika kita melakukan perintah SQL. Jadi kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan melakukan perintah SQL, sebenarnya harusnya kita gampang sekali memahami tentang aljabar relasional ini. Untuk disclaimer dulu di awal bahwa kalau misalnya teman-teman pengen mempelajari lebih dalam tentang aljabar linier, silakan pelajari di mana saja. Karena pada konteks video kali ini, saya hanya mempersingkat saja supaya pemahaman ini secara konsep bisa dipahami. Jadi kalau ada yang mau mendalami lebih dalam, silakan kalian cari banyak sekali referensi di luar sana. Kenapa kita mempelajari aljabar linear, aljabar relasional kali ini? Karena pembelajaran kali ini mengharapkan bahwa ketika kita sudah paham konteks asal muasal dari kenapa kita bisa mengetik SQL, maka kita bisa lebih dalam lagi pada saat kita memahami prakteknya. Dengan memahami logika dasar dari sebuah query, maka ini juga menyediakan sebagai pondasi dasar untuk memahami cara kerja SQL jadi lebih baik lagi. Juga bisa membedah bagaimana cara mesin bekerja di balik dari database itu sendiri. Dengan menerjemahkan persoalan bisnis yang ada, maka kita mampu untuk menjawab sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan terkait dengan kebutuhan bisnis, supaya bisa menjadi operasional relasional yang bisa lebih presisi dan sesuai dengan kebutuhan tentunya. Menguasai dari pondasi SQL itu sendiri bukan hanya sekedar menghafal sintak, tetapi bagaimana caranya kita bisa memahami sintak yang ada berdasarkan seperangkat operasional formal. Seperangkat operasional formal ini adalah berkaitan dengan operasi yang ada di aljabar relasional. Untuk memahami lebih lanjut, agar analogi kita sama dan kita bisa memahaminya lebih dalam lagi, silakan perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah sebuah penggambaran di mana ada struktur di sebelah sini, itu adalah struktur degradatifnya yang biasa kita lakukan pada saat kita mengetik SQL. Di ujungnya itu adalah bagaimana data disimpan. Supaya bisa terhubung komunikasi antara apa yang kita tuliskan dalam tulisan degradatifnya, maka kita butuh jembatan untuk bisa berkomunikasi dengan perangkat fisik kita. Kita berkomunikasi dengan menggunakan SQL yang sifatnya adalah degradatif, karena kemampuan kita itu memang hanya menulis secara fungsional tentang pernyataan-pernyataan, informasi perintah, atau apapun yang sifatnya memang ditujukan untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini DBMS berfungsi untuk menerjemahkan aljabar relasional sehingga kemudian DBMS ini sendiri bisa mengeksekusi rencana dari penyimpanan kita yang kita lakukan di media fisiknya. Baik itu kita simpan dengan menggunakan tabelnya, menggunakan indeksisnya, menggunakan query engine, dan lain sebagainya. Atau bahkan di seluruh mekanisme fisik penyimpanannya. Atau dengan kata yang lain, bahwa aljabar relasional adalah sebuah jembatan yang menghubungkan antara logika permintaan kita di dalam SQL terhadap tindakan dalam proses penyimpanan di media fisiknya. Nah, untuk selanjutnya, agar pemahaman kita seragam dan penjelasan selanjutnya akan memudahkan saya untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman, ada konteks dulu yang harus kita pahami secara mendasar. Yang pertama, ketika kita membahas tentang tabel, maka kita membahas itu di dalam aljabar relasional sebagai sebuah relasi. Jadi, relasi di dalam aljabar relasional itu sama dengan tabel di dalam SQL kita.
Itu dulu yang harus kita pahami. Kemudian selanjutnya, pembahasan kita terkait dengan kolom, itu berarti bahwa kita membahas atribut pada SQL-nya. Pembahasan kita terkait dengan tuple di aljabar relasional, itu artinya kita membahas baris pada SQL-nya. Jadi berdasarkan gambar ini, semoga nanti pembahasan saya di slide berikutnya, itu bisa dipahami. Kata kuncinya di sini adalah, terkait dengan aljabar relasional, apapun bentuknya data itu, maka dibasiskan sebagai sebuah himpunan atau himpunan. Di sini tidak ada duplikasi. Jadi di dalam aljabar relasional tidak mengizinkan duplikasi atau tidak mengizinkan adanya baris yang sifatnya dia turunan. Jadi itu dulu yang harus dipahami supaya saya bisa gampang menjelaskan di slide-slide berikutnya. Operasi yang pertama terkait dengan aljabar linear itu adalah operasi unary. Operasi unary ini adalah konteks untuk kita memberikan dasar logika dengan cara membangun satu relasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, relasi di awal itu adalah sebuah tabel. Ada dua di sini pemahaman utama dulu terkait dengan operasi unary. Yang pertama adalah seleksi, yang digambarkan dengan simbol sigma. Memilih baris berdasarkan satu kondisi. Kalau teman-teman perhatikan di sini, notasinya adalah digambarkan dengan sigma, kemudian pada kondisi. Kondisi ini adalah ketika kita memanfaatkan relasi untuk bisa menampilkan sesuatu yang kita inginkan saja. Contoh, di sini penggambarannya kita gambarkan dengan sigma, kemudian di sini adalah atributnya atau kolom tadi dengan nilai di situ ada TI pada relasi mahasiswa. Maknanya adalah kita mengambil baris pada tabel mahasiswa yang hanya kondisinya adalah prodinya yaitu TI. Secara gambar di sini bisa dipahami bahwa yang kita ambil hanya prodi saja, yang kita tampilkan hanya pada prodi yang nilainya TI saja. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah proyeksi. Proyeksi adalah cara kita untuk mengambil hanya pada kolom-kolom tertentu saja. Penggambaran notasinya dengan menggunakan pi. Cara menuliskannya adalah pi, kemudian kolom apa yang mau kita panggilkan, kemudian pada relasi apa. Maknanya di sini adalah ketika kita mengambil hanya pada kolom NIM dan nama saja, itulah yang akan ditampilkan dari relasi mahasiswa. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, selain daripada konteks yang kita tampilkan, maka tidak akan ditampilkan hasilnya. Jadi yang ditampilkan hanya yang kita pilih saja. Catatan penting di sini adalah apabila aljabar menemukan adanya hasil yang duplikasi, maka duplikasi itu akan dihilangkan. Oke. Penggambaran dua kondisi ini, seleksi dan proyeksi, itu sudah biasa kita pakai pada saat kita menggunakan perintah SQL. Caranya adalah ketika kita mau melakukan seleksi untuk memanggil hanya pada nilai tertentu, maka kondisinya di dalam perintah kita menggunakan where. Untuk mengambil semua data, select all from dari tabel mahasiswa atau di dalam aljabar relasional disebut dengan relasi, maka kita beri kondisi. Kondisinya adalah where, di mana nilai kolom atau nilai fieldnya itu mengandung nilai hanya informatika saja. Jadi itu yang terjadi pada SQL kita. Kemudian di kondisi menggunakan P, yaitu proyeksi, adalah ketika hanya menampilkan kolom-kolom tertentu saja. Dengan menggunakan perintah pada SQL, yaitu select, name, kemudian nama, from, mahasiswa. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa ada catatan ketika terjadinya duplikasi, maka kalau di aljabar relasional, maka data yang duplikasi itu tidak akan ditampilkan. Tapi berbeda untuk di SQL kita, karena di SQL kita, data yang terduplikasi itu akan tetap ditampilkan. Sehingga solusinya, kalau kita mau menginginkan tabel duplikasi tidak ditampilkan, maka kita cukup untuk menambahkan tulisan dictrete saja. Sehingga perintahnya menjadi select dictrete, kemudian prodi sebagai kolomnya diambil dari tabel mahasiswa. Oke. Selanjutnya ada operasi yang disebut dengan operasi himpunan.
yaitu merupakan himpunan penggabungan dan himpunan pembanding. Himpunan penggabung adalah dengan menggunakan simbol union, yaitu mirip seperti U seperti ini. Ini adalah simbol untuk menggabungkan antara dua relasi. Syaratnya adalah jumlah dan kolom dari relasi itu harus sama. Contoh, dalam penulisan notasinya, kita akan menuliskan mahasiswa TI union dari mahasiswa SI. Artinya adalah kita mau menampilkan relasi dengan nilai TI dan juga kita akan menampilkan relasi dengan nilai SI. Catatan di sini, seperti yang saya sampaikan tadi, maka duplikasinya nanti akan otomatis dihilangkan. Jadi kalau ada nilai yang sama, maka akan dihapus. Kemudian operasi himpunan yang lain ada yang disebut dengan difference. Di aljabar linear, mencari selisih daripada relasi itu disebut dengan difference. Maknanya di sini adalah mengambil data yang ada pada relasi pertama, tetapi tidak ada pada relasi kedua. Contoh, ketika kita mau mengambil data mahasiswa yang terdaftar, tapi belum punya nilai, maka khusus untuk mahasiswa saja yang terdaftar, dan mahasiswa yang punya nilai tidak akan ditampilkan, hanya mahasiswa yang belum punya nilai saja yang ditampilkan. Bentuk notasinya adalah kita gunakan proyeksi, P, kemudian NIM yang kita tampilkan sebagai atributnya, kemudian dari relasi apa dikurang dari P, proyeksi, kemudian NIM sebagai atributnya dari relasi terhadap nilai. Cara penulisan kita pada format SQL-nya seperti ini. Mahasiswa TI union terhadap mahasiswa SI. Sehingga penulisannya adalah ketika kita menggunakan perintah select, kemudian memasukkan nama atributnya dari tabel mahasiswa, di mana kondisinya yang kita tampilkan itu adalah informatika misalnya. Kemudian kita unionkan atau kita gabungkan kepada komponen yang lain yang harus sama persis komponennya untuk field-nya atau untuk atributnya. Tapi kondisi pada where-nya kita hanya menampilkan dari sistem informasi, sehingga hasilnya nanti akan menampilkan informasi dari prodi informatika dan juga prodi sistem informasi. Ada catatan di sini, kalau misalnya memang kita menginginkan nilai yang kita tampilkan itu ada semua, termasuk nilai yang terduplikasi, maka kita cukup menambahkan union all di situ. Selanjutnya, operasi untuk himpunan tingkat lanjut. Selain daripada kita membahas tentang penggabungan, kemudian kita mencari selisih, di sini ada operasi yang lain disebut dengan irisan atau intersection. Intersection digambarkan dengan union yang terbalik. Maknanya di sini adalah kita akan mencari data dari dua kondisi di mana dua data sekaligus itu akan ditampilkan kalau ada di antara kedua relasi dari baris itu yang sama, maka itu akan ditampilkan. Pada gambar pertama ini juga dicontohkan bahwa mahasiswa dengan nilai TI dan juga mahasiswa yang angkatan 2023, maka itu yang akan ditampilkan dengan dua kondisi nilai yang sama. Oke. Kemudian gambar yang di bawah yang disebut dengan Cartesius product ini menggabungkan semua dari baris dan relasi. Baris ini menghubungkan komunikasi antara satu baris tabel dengan baris yang lainnya pada relasi yang lain. Sehingga ini terhubung semua. Penggambaran ini ketika diterapkan akan sedikit menyusahkan ketika misalnya semuanya kita hubungkan. Biasanya kalau operasi ini melibatkan aljabar linear secara murni, maka ini akan membuat kita menjadi agak sedikit rumit untuk menyelesaikannya. Sehingga Cartesius product ini sebenarnya merupakan fondasi awal dan fondasi utama dari istilah join namanya. Jadi kita akan membahas materi ini dalam materi join nanti yang selanjutnya. Tetapi ini mungkin agak konteksnya sedikit berbahaya memang jika kita membuat ini tanpa kondisi. Jadi kalau misalnya kita bikin kombinasi pasangan ini tanpa kita membuat sebuah kondisi tertentu, maka ini akan sedikit berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena nanti kemungkinan
datanya akan jadi lebih banyak. Karena semua data itu terhubung kan. Jadi setiap data yang terhubung akan ditampilkan, sebanyak itu juga nanti data yang akan ditampilkan. Sehingga itu akan membuat data jadi lebih luas, jadi lebih banyak. Maka kita akan menerapkan satu ketentuan di dalamnya, yaitu dengan menggunakan kondisi. Contoh, mahasiswa yang termasuk dalam dua himpunan kriteria berbeda, misalnya ada mahasiswa prodi informatika, yang B, relasi B-nya, mahasiswa itu harus angkatan 2023. Kemudian kita kondisikan bahwa nilainya adalah interception. Jadi, kita tampilkan kolomnya, kemudian kita kondisikan hanya informatika saja, kemudian kita interceptionkan kepada tabel mahasiswa dengan kondisi juga bahwa nilai dari angkatannya adalah angkatan 2023. Oke. Interception adalah sebuah bahasa lain, kata lain dari N pada operasi di SQL kita. Sehingga kalau kita sederhanakan, kita cukup untuk menggantinya dengan tulisan N saja, yaitu select, nama semua prodi, kemudian pada mata kuliah apa, kondisi yang mau kita tampilkan adalah kondisi 1 dan kondisi 2. Jadi ini cara gampang kita untuk mengeksekusi dengan perintah SQL pada perintah N namanya. Oke. Masih tetap pada operasi join. Operasi join yang paling penting yang lain adalah join dengan menggabungkan data dari data yang lebih dengan kondisi tertentu. Secara logis, ini kita beri penamaan dengan istilah join left, join right, inner join, dan outer join. Itu di SQL kita. Tapi kalau di aljabar relasional, ini disebutnya dengan natural join namanya. Mekanisme untuk menggabungkan di antara dua tabel dengan menciptakan tabel baru berdasarkan atribut yang diinginkan. Bentuk notasinya adalah relasi apa yang mau kita gabungkan, kemudian ada simbol seperti jam apa namanya nih, jam pasir yang rebahan gitu. Oke, untuk join sendiri kita bisa libatkan operasi yang lain, yaitu dengan namanya operasi rename. Gabungan antara join dan operasi rename itu akan membentuk satu kondisi yang menarik untuk diperhatikan. Apabila kalian memperhatikan gambar ini adalah theta join namanya. Kondisi di mana join yang kita lakukan adalah dengan menggunakan perbandingan. Lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan kondisi lainnya. Penggambarannya seperti ini merupakan gabungan dari relasi R dan S dari gabungan join, tetapi kita membuat kondisinya di mana RA atau ada atribut di dalam relasi R, itu kondisinya lebih besar daripada atribut B di dalam relasi S. Jadi ini kita gabungkan, kondisi ini kita gabungkan. Sama seperti equine join, hanya saja ini kondisinya adalah sama. Kondisi sama itu adalah kondisi ketika kita menggunakan primary key dan menggunakan foreign key pada saat kita berada di SQL. Kemudian konsep yang lain yang seperti saya bilang tadi ada yang disebut dengan outer join, yaitu konsep di mana ini adalah sebuah transisi menuju ke SQL kita, membandingkan dari semua basis data dari tabel kiri ke tabel kanan atau tabel kanan ke tabel kiri, bahkan jika tidak ada pasangannya di dalam tabel tersebut. Tadi saya sampaikan bahwa join ini kita gabung dengan rename untuk memudahkan operasional kita. Rename ini adalah satu operasi di mana ini hanya mengubah nama dari atribut, nama dari tabel menjadi nama alias. Sehingga penggambarannya menjadi seperti ini. Ini adalah row namanya, simbol dari row. Kemudian kita ganti relasi ini menjadi namanya M, seperti itu. Oke, langsung ke contoh. Penerapan rename pada SQL itu untuk merepresentasikan sebuah alias atau AS. Kalau kalian perhatikan sintak ini, select M titik name, itu artinya adalah M dari sebuah relasi atau tabel. M di sini adalah relasi sebagai tabel, relasi terhadap tabelnya.
relasi itu di aljabar relasional, sedangkan tabel itu di SQL-nya. Jadi ini kalau kita berada di SQL, kita bilangnya sebagai tabel. Jadi ada tabel M untuk kita ambil atributnya NIM, ada tabel M untuk kita ambil atributnya nama, dan seterusnya. Kemudian di sini ada tabel N diambil dengan atributnya nilai angka. Untuk bisa mengeksekusi M dan N ini, maka kita harus beri alias dulu pada nama tabelnya. Dari tabel mahasiswa alias M, maka M-nya ini yang merepresentasikan itu. Sama juga dengan contoh yang kedua, kita merepresentasikan nama atributnya atau nama fieldnya. Jadi NIM kita tampilkan dengan nama kode mahasiswa. Nama kita tampilkan pada query hasil itu adalah nama lengkap. Oke, selanjutnya ketika kita menggunakan theta join dan equate join, di mana notasinya adalah mahasiswa kita relasikan dengan nilai. Jadi relasi mahasiswa kita joinkan dengan relasi nilai, atau tabel mahasiswa kita joinkan dengan tabel nilai, di mana kondisinya adalah mahasiswa untuk tabel harus punya kondisi nilai NIM sama dengan nilai NIM yang ada di tabel nilai. Itu artinya NIM yang ada di mahasiswa biasanya kita taruhkan tipenya sebagai primary key, dan nilai NIM yang ada di tabel nilai biasanya kita kasih sifat dia adalah foreign key-nya. Sehingga untuk menghasilkan perintah query seperti ini. Select kemudian inisial dari tabel mahasiswa itu M, diambil NIM-nya, diambil nama, kemudian inisial dari nilai diambil dengan kode MK, kemudian N diambil dari nilai angka, dijoinkan dengan menggunakan kondisi yang sama. Kondisi yang samanya adalah harus sama antara NIM yang ada di tabel mahasiswa dan juga NIM yang ada di tabel nilai. Terus ditambah lagi kondisi. Kenapa ditambah kondisi? Agar nilai tidak menumpuk jadi lebih banyak. Maka kondisi itu mempersempit atau memperkecil ruang tampil pada hasil query-nya. Sehingga di sini yang hanya ditampilkan adalah kurang dari 60. Natural join ini adalah join dengan kondisi di mana kolom pakai nama yang sama, kemudian notasinya seperti ini. Jadi ini ada dua penulisan, kita bisa nuliskan dengan menggunakan natural join, atau kita tuliskan dengan join on saja seperti ini. Oke, tadi saya sampaikan ada yang disebut dengan outer join, itu yang kita biasa lakukan pada pengerjaan SQL, yaitu left join. Kondisinya sama, left kita taruh di situ, kemudian right join, kondisinya sama, yaitu kita tampilkan select all from tabelnya apapun, kolomnya apapun, kemudian dari tabel mahasiswa untuk kita joinkan kepada nilai full untuk menampilkan semuanya. Nah, untuk catatan bahwa hasil yang ditampilkan ini adalah pekerjaan pada saat kita melakukan praktikum. Jadi untuk lebih detailnya silakan kalian praktekkan di praktikumnya. Saya tidak menjelaskan ini secara detail karena konteksnya di sini saya ingin menjelaskan konsep dari aljabar linearnya. Jadi kalau untuk mempraktekkan ini pada mata kuliah saya, maka ada di mata kuliah praktikum basis data biasanya. Dan ini sudah dipraktekkan juga. Nah, tapi untuk teman-teman yang belum mempraktekkan ini, silakan kalian cari referensinya, kemudian gunakan baris kode ini untuk kalian praktekkan pada praktikumnya seperti itu. Oke. Next, selanjutnya studi kasus untuk pertanyaan menuju ke jawaban. Kalau kita di SQL, maka kita bisa langsung eksekusi dengan menggunakan perintah. Tapi kalau di aljabar linear, maka bentuknya menjadi sebuah notasi. Hasilnya adalah notasi. Hasilnya adalah operasi-operasi yang dilakukan. Jadi teman-teman di sini saya kasih contoh bahwa ini adalah sebuah contoh tentang bagaimana caranya kita mengubah pertanyaan menjadi jawaban dengan menggunakan operasi aljabar relasional. Sehingga nanti akhirnya juga menjadi SQL juga. Pertanyaannya adalah gimana caranya kita menampilkan mahasiswa prodi TI yang sudah ada nilainya. Kemudian ini akan ditampilkan dengan menggunakan 3 langkah logis. 3 langkah logis ini yang pertama adalah setelah kita dapatkan datanya dari mahasiswa TI, harusnya kita filter dulu.
dengan cara menggunakan proyeksi untuk bisa kita tampilkan datanya. Oke, ini seleksi. Mohon maaf. Ini adalah seleksi, di mana seleksi yang kita tampilkan ini adalah where tadi, itu di mana nilai dari atribut top prodi harus nilainya cuma TI. Nah, itu elemen itu akan kita masukkan kepada variabel temp1. Kemudian variabel temp1 ini kan isinya adalah prodi dengan nilai TI kan. Kemudian kita joinkan dengan nilai. Dengan maksud kita ingin mencari apakah ada mahasiswa TI yang sudah punya nilai. Setelah kita mengetahui ada mahasiswa yang punya nilai, yaitu mahasiswa TI yang punya nilai, kita masukkan dia ke temp2. Temp2 di sini kita menggunakan P untuk kita menampilkan atau kita proyeksikan hanya pada kolom-kolom tertentu saja. Sehingga sesuai dengan pertanyaan yang diminta itu adalah nama mahasiswa, maka yang dituliskan di sini adalah nama. Karena di sini yang dipanggil adalah nama mahasiswanya. Bukan TI-nya sebagai prodi, bukan nilainya, tapi namanya saja. Ekspresi untuk dalam bentuk SQL-nya digambarkan dengan menggunakan seperti ini. Select, nama, kemudian from dari tabel, kita joinkan dulu, habis itu kita ambil where-nya. Seperti itu. Evaluasi daripada SQL itu sendiri. Jadi kenapa kita belajar aljabar relasional? Sebenarnya ketika kita membahas materi aljabar linear, ada kondisi-kondisi di mana kita tidak bisa mengerjakan keberlanjutannya di SQL. Contohnya, ketika kita menghubungkan pengisian data dengan duplikasi, maka duplikasi tidak bisa dilakukan di aljabar relasional karena tidak diizinkan. Sehingga kinerja untuk melakukan itu dilakukan dengan menggunakan dictrade. Jadi kalau kita menginginkan data kita itu yang tampil tidak boleh duplikasi, maka kita libatkan dictate di situ. Kemudian di aljabar linear juga tidak mengenal null. Null itu kondisi di mana nilainya adalah false dan true kan. Untuk itu tidak bisa ditangani oleh aljabar secara langsung. Maka kondisi null kita libatkan pada SQL-nya. Fungsi agregat. Fungsi agregat juga tidak begitu dalam diatur pada aljabar relasional. Karena di dalam aljabar relasional itu hanya menampilkan sesuatu yang sudah ada. Tapi dia tidak bisa menggali kedalaman terkait dengan kebutuhan menghitung, kebutuhan menghitung total, kebutuhan terkait dengan nilai rata-rata, atau kondisi-kondisi tertentu. Nah, itu juga salah satu yang menjadi pengembangan adanya SQL. Kemudian di SQL juga kita bisa melibatkan urutan berdasarkan ascending dan descending. Hal itu tidak bisa dilakukan secara konkret di aljabar relasional. Artinya adalah aljabar relasional bukan salah, tapi ada pengembangan yang bisa dilakukan operasionalnya menggunakan SQL. Operasi lanjutan yang disebut dengan division. Ini kondisi yang memang kita bisa lakukan ketika kita melibatkan SQL. Kondisi ini memang bisa digambarkan pada notasi aljabar relasional, yaitu adalah dengan kondisi seperti ini. Karena aljabar relasional itu memang tidak mempunyai kuantor universal namanya, maka logika matematika yang menyatakan untuk semua atau setiap yang sifatnya eksplisit itu tidak bisa dihasilkan. Sehingga untuk menangani query semacam ini, maka kita harus tahu dulu kondisinya. Ini hanya satu kondisi saja yang tidak bisa dieksekusi secara langsung oleh aljabar linear, aljabar relasional. Misalnya siapa yang memenuhi semua kriteria, siapa misalnya mahasiswa yang mengambil mata kuliah wajib tertentu misalnya, maka itu tidak bisa dilakukan. Jadi penggambarannya memang mutlak bisa dilakukan oleh SQL. Contoh, ketika kita menggunakan SQL, kita bisa melakukan kondisi seperti ini. Ketika kita mau melakukan pemanggilan data untuk menampilkan kondisi tertentu, maka kita lakukan grouping dulu. Kita lakukan grouping untuk pengelompokan berdasarkan NIM. Jadi mahasiswa itu kita bisa satukan. Jadi misalnya ada NIM yang banyak, yang sama kita gabung dulu jadi satu.
Kalau misalnya ada yang beda, kita taruh lagi di bawah. Kalau ada yang sama dengan beda itu, kita gabung lagi. Itu kondisi dari group by. Kemudian menggunakan perintah daripada select count yang ada di dalam kurung dari having ini ya. Ini kondisi untuk kita bisa menghitung jumlah mata kuliah yang wajib tempuh. Jadi jumlah mata kuliah yang wajib itu dihitung. Berapa totalnya, itu disimpan dulu. Nah, dengan menggunakan having dari count, maka kita cari sama nggak membandingkan dengan nilai dari mata kuliah yang sudah ditempuh, wajibnya, totalnya berapa, dengan mata kuliah yang memang belum total mata kuliah itu diambil. Sehingga apabila ada mahasiswa yang bukan nilai, tapi jumlah mata kuliah itu wajib tempuh semua diambil, itu saja yang akan ditampilkan. Sedangkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah tidak wajib, misalnya ada yang tidak wajib, maka mahasiswa itu tidak kita tampilkan. Query ini hanya untuk berusaha supaya kita bisa menemukan mahasiswa yang bisa mengambil semua mata kuliah yang wajib ya, dengan cara kita bandingkan terhadap mata kuliah yang lain yang mungkin mata kuliah itu tidak wajib tempuh. Seperti itu. Untuk membandingkan antara apa yang kita bahas tadi terkait dengan aljabar linear dan terkait dengan SQL, saya rangkum dalam satu tabel seperti ini. Pendekatan dari aljabar linear itu caranya adalah dengan menggunakan bahasa yang formal atau bahasa notasi. Sedangkan SQL itu kita menggunakan bahasa yang lebih deklaratif, bahasa perintah yang kita lakukan seperti biasa pada SQL kita. Duplikasi tidak diizinkan pada saat kita membahas aljabar relasional, tapi duplikasi masih bisa kita tampilkan. Kalaupun itu harus dihilangkan duplikasi, kita bisa menggunakan dixtit atau menggunakan indeksis atau inputan yang unik. Kemudian pada saat kita membahas aljabar relasional, kita tidak bisa mendefinisikan hasil itu untuk kita urutkan. Nah, sedangkan kita bisa melakukan itu ketika kita berkaitan dengan SQL menggunakan perintah order by. Aljabar linear tidak mendefinisikan secara khusus untuk nilai yang sifatnya kosong. Jadi tidak ada teori terkait dengan itu. Nah, berkat SQL lah nilai kosong itu bisa dideklarasikan dan bisa diinformasikan. Jadi fokusnya adalah aljabar linear, aljabar relasional adalah untuk notasi yang sifatnya formal, dan ini konsep dari sebuah matematika. Sedangkan SQL-nya itu mengimplementasikan dari konsep yang ada menuju ke implementasi nyata terhadap reaksi di datanya. Ini rangkuman dari data yang kita bahas tadi terkait dengan perintah-perintahnya. Jadi kalau notasi simbolnya seperti ini, seperti yang kalian lihat ini, sedangkan SQL-nya seperti ini. Contoh, kalau kita menggunakan seleksi kondisi, berarti di sini ada where. Kalau kita pakai proyeksi, berarti kolom-kolom yang mau kita tampilkan, dan seterusnya. Oke? Sehingga, pondasi yang tidak terlihat terkait dengan itu harus tetap kita pahami. Apa itu? Yaitu aljabar relasional. Walaupun kita berinteraksi dengan SQL, tapi alangkah lebih baiknya kita kuatkan lagi pemahaman kita dengan memahami aljabar relasional. Kesimpulannya adalah, kalau tidak ada aljabar linear, maka SQL ini tidak akan pernah ada. Dan SQL ini mengembangkan apa yang belum ada pada aljabar relasional. Aljabar relasional adalah teori matematik dengan cara untuk mengolah relasi. Relasi itu tadi pemaknanya tabel. SQL ini adalah bahasa praktis yang menerapkan teori tersebut dalam implementasi kasus nyata. Jadi memahami aljabar relasional mengubah cara berpikir kita untuk bukan hanya sekedar sebagai penulis saja, tapi kita sebagai seorang arsitektur data. Gimana teman-teman, bisa dipahami? Baik teman-teman, itu dulu untuk pembahasan kita pada materi aljabar relasional. Harapannya setelah nonton video ini, kalian mungkin konteksnya tidak hanya sekedar menghafal saja atau mengetikkan hampa seperti itu saja, atau menuliskan atau mengopi apa yang sudah ada, tetapi juga benar-benar memahami logika dasar dari penerapan sintak menggunakan pemahaman aljabar relasional sebagai pondasi
terhadap praktikumnya nanti. Jika konsep-konsep dari seleksi, proyeksi, join, dan himpunan yang lainnya itu bisa kalian pahami, maka nanti ke depannya untuk proses mengetik query atau menganalisis permasalahan yang kaitannya dengan basis data harusnya jauh lebih mudah. Oke, itu dulu. Tinggalkan pertanyaan kalian atau komentar kalian pada video ini kalau misalnya kalian masih bingung dengan penjelasan saya. Terima kasih untuk menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada materi berikutnya.